Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut apa itu katanya membahayakan deforestation, ya kan? Pembukaan lahan 20 juta hektar hutan setara dengan 2 kali Pulau Jawa yang rencananya akan dibangun untuk proyek strategis nasional ketahanan pangan dan energi di Indonesia oleh pemerintahan saat ini. Hutan yang akan dibabat habis seluas 20 juta hektar yang sama artinya dengan 2 kali luas Pulau Jawa yang akan dibabat itu bahkan lebih luas dari program perhutanan sosial era Presiden Joko Widodo yang juga dikritik karena hanya meminjamkan bukan memberi hak penuh atas lahan kepada warga. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni. Beliau mengatakan rencana ini telah dibahas secara informal dengan Presiden Prabowo Subianto. Di lahan seluas itu, kata Raja Juli, pemerintah ingin menanam antara lain seperti padi gugus sebagai basis lumbung pangan dan pohon aren sebagai sumber energi bioetanol. Ini bukan hanya sekedar food estate besar, tetapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan di desa. Optimalisasi 20,6 juta hektar lahan hutan terbuka dilakukan untuk menyempurnakan pola food estate yang saat ini sedang digulirkan pemerintah Indonesia. Pola agroforestry dalam satu hamparan menanamkan pohon dengan jenis NTTS dan buah-buahan semusim seperti padi koko dan jagung. Dengan pola ini, dalam 1 hektar dapat menghasilkan 200 pohon tanaman pokok atau buah-buahan plus tanaman padi dengan produksi 3,5 juta ton dan jagung 1,5 juta ton. Kalau kita menanam menggunakan lahan kehutanan seluas 1 juta hektar, maka kita tidak perlu impor lagi karena sudah bisa menutupi kekurangan 3,5 juta ton beras tersebut. Akan tetapi jika melihat kondisi sekarang, apakah hal itu akan bisa dilakukan? Sebelumnya, pemerintah berencana menyulap seluas 20 juta hektar hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air. Rencana tersebut disebut sebagai dukungan langsung bagi program swasembada pangan oleh Kementerian Pertanian dan swasembada energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Dampak lingkungan dari proyek food estate pengembangan ini dalam skala besar berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Beberapa aspek dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain perubahan tutupan lahan, yaitu konservasi lahan alami menjadi area pertanian intensif dapat mengubah ekosistem secara drastis. Hal ini berpotensi mengurangi habitat alami flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada degradasi tanah. Praktik pertanian intensif tanpa pengelolaan yang tepat dapat menyebabkan erosi, pemadatan, dan penurunan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu ada perubahan hidrologi. Pengembangan sistem irigasi skala besar dapat mengubah pola aliran air permukaan dan air tanah di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi mempengaruhi ekosistem akuatik dan ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada penggunaan bahan kimia pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam jumlah besar dapat mencemari tanah dan air serta berdampak negatif pada keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada emisi gas rumah kaca. Praktik pertanian intensif terutama di lahan gambut dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu ada perubahan iklim mikro. Perubahan tutupan lahan dalam skala besar dapat mempengaruhi iklim mikro setempat, termasuk pola curah hujan dan suhu sekitar lingkungan yang ada di situ. Lalu selanjutnya ada dampak pada keanekaragaman hayati. Itu monokultur dalam skala besar dapat mengurangi keanekaragaman hayati baik di atas maupun di bawah tanah. Lalu selanjutnya ada konflik antara manusia dengan satwa liar. Perluasan area pertanian ke habitat alami dapat meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama di daerah yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Lalu yang terakhir ada potensi pencemaran air. Limpasan dari area pertanian yang mengandung residu pupuk dan pestisida dapat mencemari sumber air, permukaan, dan air tanah. Mengingat besarnya potensi dampak lingkungan, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan dalam pengembangan food estate. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain seperti penerapan praktik konservasi tanah dan air, penggunaan bahan kimia pertanian secara bijak dan terkontrol, integrasi koridor energi untuk menjaga konektivitas habitat, pengelolaan limbah pertanian secara efektif, dan dengan pendekatan yang tepat. Food estate merupakan konsep pengembangan pertanian skala besar yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional Indonesia. Melalui penerapan teknologi modern, manajemen profesional, dan integrasi berbagai sektor pertanian, food estate diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan secara signifikan. Namun, dalam implementasi food estate juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Isu-isu
seperti dampak lingkungan, hak masyarakat, adat, dan keadilan sosial perlu diperhatikan secara serius. Keberhasilan jangka panjang food estate akan bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan aspek produktivitas dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Masa depan food estate di Indonesia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perkembangan teknologi, perubahan iklim, kebijakan pemerintah, dan tren global. Adaptasi dan inovasi berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang muncul dan memanfaatkan peluang baru. Penting untuk memandang food estate bukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk memperkuat sistem pangan nasional. Integrasi dengan pendekatan lain seperti pertanian berkelanjutan, pemberdayaan petani kecil, dan pengembangan sistem pangan lokal dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Pada akhirnya, keberhasilan food estate harus diukur tidak hanya dari peningkatan produktivitas pangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Tak terasa, pembahasan kita sudah sampai selesai di sini dulu. Mungkin dari teman-teman sobat urban yang mempunyai pandangan berbeda bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Tetap ikuti channel Urban Farming, mari tetap tumbuh dan mari tetap hidup